Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat menonton video pembelajaran dari kelompok 4. Sebelumnya, kami ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Ibunda Profesor Dr. Haja Hasnah Faiza A.R. di mana beliau adalah dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan rekan-rekan saya. Baiklah, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Intan Hepriyati Cahaya Z dengan NIM 2500070. Selanjutnya ada saya sendiri yaitu Gia Rahma Yufida dengan NIM 2500068. Selanjutnya ada Hania Sifadini dengan NIM 2500069. Selanjutnya ada Jessica Maulidia Aprilin dengan NIM 2500071. Baiklah, di sini saya akan menganalisis pentingnya teks akademik. Yang pertama, teks akademik adalah tulisan ilmiah yang digunakan untuk menyampaikan gagasan, hasil penelitian, maupun argumen secara sistematis. Yang kedua, dalam dunia pendidikan dan penelitian, teks akademik berfungsi sebagai sarana komunikasi ilmiah, baik antara dosen, mahasiswa, dan penelitian. Yang ketiga, pentingnya memahami teks akademik terletak pada keakuratan informasinya, objektivitas, serta penggunaan bahasa baku yang jelas. Berikut ada daftar isi dari teks akademik. Yang pertama, pengertian teks akademik. Yang kedua, ciri-ciri teks akademik. Yang ketiga, fungsi dan manfaat teks akademik. Yang keempat, pentingnya teks akademik dalam pendidikan. Dan yang terakhir, contoh penerapan teks akademik. Dan ciri teks akademik, mengetahui fungsi serta manfaat teks akademik dalam dunia pendidikan dan penelitian, menganalisis alasan mengapa sih teks akademik penting untuk meningkatkan kualitas berpikir kritis dan kemampuan menulis. Dan yang terakhir, memberikan gambaran praktis mengenai penggunaan teks akademik dalam kehidupan akademis sehari-hari. Membangun teks akademik. Teks akademik adalah teks yang digunakan dalam kegiatan ilmiah seperti buku, proposal, laporan penelitian, dan artikel. Teks ini memiliki ciri khas tersendiri agar penyampaian informasinya lebih jelas, padat, dan sistematis. Ciri-ciri teks akademik dan teks non-akademik. Ciri-ciri teks akademik yang akan saya jelaskan yaitu ada struktur yang sederhana, informasi yang padat, kata-kata leksikal yang padat, sering menggunakan nominalisasi. Ciri-ciri teks non-akademik ada struktur kalimat yang rumit, agak tidak padat informasinya, kata-kata yang padat adalah struktural, lebih sedikit menggunakan nominalisasi. A. Struktur kalimat sederhana. Pertama, menggunakan kalimat simpleks. Yang kedua, tidak ditentukan dari panjang atau pendek kalimat tapi jumlah peristiwa. Yang ketiga, teks akademik cenderung sederhana karena memakai kalimat simpleks. B. Informasi yang padat. Informasi dipadatkan lewat kalimat yang simpleks. Yang kedua, nominalisasi. Contoh komunikasi, rangkaian proses panjang antar penutur dipadatkan dalam satu istilah. Kata leksikal padat. Yang pertama, lebih banyak kata leksikal daripada kata struktural. Yang kedua, semakin ilmiah teks, semakin banyak kata leksikal. D. Banyak memanfaatkan nominalisasi. Yang pertama, nominalisasi adalah mengubah kata kerja atau sifat ke kata benda. Yang kedua, fungsi. Informasi lebih ringkas, padat, dan ilmiah. Yang ketiga, sangat penting dalam teks akademik. E. Teks akademik banyak memanfaatkan metafora gramatika melalui ungkapan inkongruen. Pengertian dari metafora gramatika adalah berpindahnya dari satu leksis ke leksis lainnya, atau susunan gramatika tertinggi ke lebih rendah. Proses perwujudan dengan cara inkongruen adalah berdasarkan dengan realita. Contohnya, benda disebut menjadi nomina. Sebaliknya, perwujudan inkongruen seperti proses dinyatakan dengan nomina, bukan verba. Misalnya, tumbuh verba menjadi pertumbuhan nomina, menurunkan verba menjadi penurunan nomina, dan sebagainya. F. Teks akademik banyak memanfaatkan istilah teknis. Teknis merupakan pengistilahan yang diberikan pada suatu hal dengan mengaplikasikan nomina dengan nominalisasi. Berkaitan dengan penerapannya, suatu istilah bisa mengandung makna yang berbeda, bergantung pada bidang yang dikaji. Misalnya morfologi, dalam ilmu bahasa memiliki arti ilmu bentuk kata. E. Teks akademik bersifat taksonomi dan abstrak. Taksonomi memiliki arti klasifikasi bidang ilmu, kaidah dan prinsip yang meliputi pengklasifikasian objek. Teks akademik merupakan perubahan kejadian sehari-hari menjadi sebuah teori. Oleh karena itu, disebutlah teks akademik merupakan bentuk abstrak. H. Teks akademik banyak memanfaatkan proses relasional identifikasi dan
relasional atributif. Proses relasional terbagi menjadi dua bagian, yaitu identifikatif dan atributif. Relasional identifikatif untuk membuat definisi sangat tepat digunakan. Kemudian atributif digunakan sebagai sarana untuk menjelaskan dengan memperlihatkan ciri, sifat, dan keadaan benda yang dibahas. Dalam teks akademik terdapat sifat monologis yang memiliki arti. Suatu teks dapat menginformasikan dalam suatu arah. Teks akademik bersifat monologis dengan banyak mendayaguna kalimat indikatif deklaratif. J. Teks akademik memanfaatkan bentuk pasif untuk menekankan pokok persoalan, bukan pelaku dan akibatnya. Teks akademik menjadi objektif, bukan subjektif. Salah satu ciri teks akademik ialah adanya penggunaan kalimat pasif. Meskipun demikian, bukan berarti dapat disimpulkan bahwa tidak semua sama sekali semuanya menggunakan kalimat pasif. Genre faktual bukan genre fiksional. Teks akademik merupakan tulisan ilmiah. Bentuk pasif bertujuan untuk menghapus pelaku, sehingga menjadi pokok pembahasan. K. Teks akademik tergolong ke dalam. Oleh karena itu, penulisannya bukanlah karangan yang bersifat fiktif atau imajinasi belaka. Teks akademik juga bersifat faktual, yakni sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi, bukan kejadian tertentu yang dibuat-buat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang genre teks akademik. Teks akademik memiliki beberapa genre. Yang pertama adalah resensi buku. Resensi buku merupakan sebuah teks akademik yang mengulas tuntas terkait isi dari sebuah buku, baik kekurangan ataupun kelebihannya. Hal ini bertujuan sebagai bahan pertimbangan bagi para pembaca ataupun para peneliti untuk memilih referensi yang lebih relevan. Yang kedua, ada proposal. Proposal merupakan rancangan penelitian atau kegiatan yang diajukan untuk memperoleh persetujuan ataupun izin. Misalnya itu kayak proposal skripsi, kegiatan sosial, ataupun penelitian ilmiah. Lalu yang ketiga ada laporan. Laporan ini terbagi menjadi dua, yaitu laporan penelitian dan juga laporan kegiatan. Untuk laporan penelitian umumnya mengikuti format baku, yaitu berisi pendahuluan, metode, hasil, dan juga pembahasan. Sedangkan untuk laporan kegiatan itu umumnya bersifat lebih fleksibel, menyesuaikan dengan aktivitas yang sedang dilakukan. Yang keempat ada artikel ilmiah. Artikel ilmiah sendiri terbagi menjadi dua, yaitu artikel penelitian dan juga artikel konseptual. Untuk artikel penelitian biasanya memuat hasil studi lapangan ataupun eksperimen, sedangkan untuk artikel konseptual biasanya menyediakan gagasan, teori, ataupun refleksi kritis terhadap suatu topik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari teks akademik dan teks non-akademik beserta contohnya. Baiklah, di sini saya telah menampilkan contoh teks akademik berupa artikel ataupun esai singkat deskriptif argumentatif tentang internet sebagai pilar informasi. Baiklah, bisa teman-teman lihat sendiri, untuk tujuan dari teks akademik itu berupa untuk sarana pengetahuan, pendidikan, ataupun penelitian. Untuk gaya bahasa yang digunakan itu merupakan bahasa formal, objektif, dan juga tidak menggunakan opini pribadi secara berlebihan. Untuk struktur dari teks akademik itu harus bersifat sistematis, yaitu berisi pendahuluan, isi, dan juga penutup. Untuk sumbernya, teks akademik harus memiliki referensi yang jelas, data, dan juga kutipan yang valid. Untuk contoh dari teks akademik sendiri itu dapat berupa artikel, jurnal, makalah, laporan, skripsi, ataupun penelitian. Nah, berikutnya contoh teks non-akademik. Baiklah, di sini saya telah melampirkan contoh dari teks non-akademik yang berupa informasi umum, yang berjudul Internet sebagai Jantung Informasi Modern.